Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman SPD dari UPT SMK Negeri 12, calon guru penggerak angkatan ke-8. Salam guru penggerak, salam bahagia. Kali ini saya akan memaparkan dan saya akan menggambarkan tentang aksi nyata yang telah saya lakukan di UPT SMK Negeri 12, di mana tempat saya bertugas. Adapun aksi nyata kali ini adalah yang pertama, yaitu saya menerapkan praktek-praktek baik tentang yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, 5 posisi kontrol guru. Yang ketiga, kebutuhan dasar guru. Dan yang keempat, segitiga restitusi. Nah, hal inilah yang saya ramu melalui workshop kecil di lingkungan UPT SMK Negeri 12 melalui kegiatan berikut. Let's see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu untuk sedikit berbagi dan sharing tentang apa yang kami dapatkan selama mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-8. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita tekankan apalagi di tahun ajaran baru di sekolah kita di SMK Negeri 12, yang pertama adalah saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi pemahaman tentang bagaimana nilai kebajikan universal dan budaya positif yang harus kita terapkan dan aplikasikan di dalam lingkungan sekolah kita SMK Negeri 12. Yang pertama adalah ada namanya nilai kebajikan universal itu ada yang namanya keadilan. Bagaimana kita mampu berlaku adil kepada setiap anak didik kita atau murid kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mampu menuntun anak-anak didik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan baik pekerjaannya di dalam kelas maupun pekerjaannya di luar lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Kemudian itu ada nilai-nilai kebajikan universal itu yang ketiga adalah mandiri. Nah, di SMK itu kita dituntut untuk bagaimana membentuk murid kita menjadi sosok murid atau output yang mandiri, mampu berkreasi untuk kelangsungan hidupnya setelah tamat atau setelah keluar dari SMK Negeri 12. Selanjutnya adalah ada nilai sabar. Jadi ada namanya nilai sabar. Kemudian ada nilai sopan dan ada nilai kejujuran. Bagaimana kita mampu mendidik anak kita untuk memiliki sikap-sikap atau sifat-sifat nilai-nilai kebajikan seperti itu. Kemudian teman-teman guru sekalian, selain itu ada juga yang namanya kebutuhan dasar siswa. Nah, ini perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, untuk mendidik anak-anak kita, untuk menuntun anak-anak didik kita menjadi anak yang terbaik sesuai dengan versinya masing-masing. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar anak-anak. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bagaimana anak-anak itu bertahan hidup? Kita harus tahu. Misalnya kita menelusuri bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana tentang kehidupannya, bagaimana tentang stratanya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana anak itu bisa merasa diterima di kalangan baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Tentunya anak-anak itu memiliki kebutuhan untuk bebas mengeluarkan pendapat, bebas berkarya, bebas mengerjakan tugas dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada namanya kebutuhan kesenangan. Kemudian ada juga penguasaan, misalnya memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada juga yang perlu kita ketahui selaku pendidik atau selaku guru, yaitu posisi kontrol kita sebagai guru di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah. Jadi yang pertama itu adalah kita sebagai penghukum. Jadi kita itu guru sebagai penghukum atas apa yang dilakukan oleh anak-anak jika melakukan pelanggaran-pelanggaran di luar dari keyakinan yang kita buat, baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu adalah bagaimana itu posisi kita sebagai guru adalah membuat rasa bersalah. Jadi posisi kita itu sebagai guru adalah mampu membuat anak-anak itu merasa bersalah atas kesalahan yang mereka lakukan.
Kemudian yang ketiga adalah kita bertindak sebagai teman. Nah, inilah yang sekarang kita lakukan, banyak kita lakukan, banyak sekali dilakukan di SMK Negeri 1 Goa itu adalah teman-teman guru banyak memposisikan sebagai teman kepada siswa, karena melalui hal tersebut, posisi tersebut itu kita bisa mengidentifikasi kebutuhan anak-anak, masalah anak-anak, kondisi anak-anak, dan situasi anak-anak itu sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Iya, memantau hasil belajar anak-anak, memantau kelakuan anak-anak, memantau kebutuhan dasar anak-anak itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi guru itu bertindak sebagai manajer untuk mengatur baik di dalam kelas anak-anaknya maupun di luar lingkungan kelas, di dalam artian di lingkungan sekolah. Kemudian hal terakhir yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya dapat mendapatkan pemahaman dan menyamakan persepsi, yaitu segi restitusi. Jadi restitusi itu adalah bagaimana kita membuat anak-anak itu merasa menyesal atas kesalahan yang dilakukan, merasa bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka telah lakukan. Dan ini sudah kita lakukan, cuma namanya mungkin beda. Yang selama ini kita cuma mengatakan bahwasanya kita sudah melakukan ini, tetapi namanya itu adalah restitusi. Nah, ada 3 tahap untuk melakukan restitusi ini. Yang pertama ada namanya menstabilkan identitas, kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa kita atau murid kita, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, semua ini ketika kita mampu melakukannya, maka kita akan bisa mencetak siswa yang merdeka, siswa yang berpusat pada siswa, pembelajaran kita berpusat pada siswa, dan kita bisa menghasilkan output yang luar biasa, bukan cuma dari segi akademik, tapi dari segi karakter, perilaku, sikap, dan sebagainya. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyempatkan waktu untuk sedikit berbagi dan sharing. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan yang pertama itu adalah nilai kebaikan universal dan budaya positif yang perlu diterapkan di sekolah kita ini supaya bisa ke depannya itu mencapai anak-anak yang lebih baik dari yang teman-teman. Jadi ada beberapa nilai-nilai kebaikan universal dan budaya positif yang perlu kita tanamkan kepada anak kita nanti ke depannya. Tadi bangun ajaran baru, ada sesuatu bisa berkolaborasi dengan anak-anak untuk menanamkan nilai-nilai positif. Yang pertama itu ada namanya tanggung jawab. Bagaimana kita mau menanamkan dalam anak itu melalui proses pembelajaran di kelas maupun kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Bagus kita tingkatkan lagi kembali melalui gerakan-gerakan misalnya yang tadi dilakukan kemarin kita pekerjaan yang menunjang daripada skill pada anak kita sendiri. Apalagi kita mengingat kita adalah SMK, berarti kita mempersiapkan anak didik kita untuk bagaimana bisa berwirausaha secara mandiri nanti ke depan secara outputnya nanti.
Kemudian selain itu juga jujur, ya, kita mampu menanamkan kejujuran kepada anak ini. Kalau kita mulai dari kelas 10 yang akan mendatangi seseorang, mungkin anak di kelas 2, anak di kelas 3 itu akan lebih tertata dari nilai-nilai kebajikan universal dan budaya-budaya positif. Jadi harapan saya ke depannya teman-teman sekalian bisa bersinergi, berkolaborasi untuk meningkatkan lagi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan selaku pendidik. Kemudian yang kedua, selain nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai positif, nilai-nilai positif yang perlu kita tanamkan di dalam lingkungan sekolah kita, ada juga yang namanya perlu kita sadari, perlu kita tahu. Mungkin di antara teman-teman kalian sudah tahu, tapi mungkin perlu di-refresh lagi kembali supaya kita lebih tahu itu tentang kebutuhan dasar murid. Jadi kebutuhan dasar murid itu ada melalui beberapa yang pertama itu bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar murid ini perlu komunikasi dan kita tahu untuk apa, untuk melangsungkan proses pembelajaran kita, karena setiap anak, setiap murid itu berbeda-beda dari seperti dilihat dari latar belakang keluarganya, misalnya ada yang seragam, tapi kami sedangkan secara otomatis akan mempengaruhi proses pembelajaran baik dari segi sikap atau kebiasaan. Yang kedua itu ada namanya merasa diterima, bagaimana kita selalu mengetahui kebutuhan supaya bisa diterima di kelas, bisa diterima di antara teman-teman guru, bisa diterima di antara teman-teman sesama siswa, dan bisa diterima di lingkungan sekolah kita tersebut. Kemudian selanjutnya kebebasan. Ini kebebasan bukan kebebasan untuk melakukan hal-hal yang semaunya, tapi kebebasan dalam artian meluangkan pendapat, menentukan ide, menentukan batasan partisipasi. Kemudian tentunya ada lagi namanya kesenangan. Selain itu ada juga namanya penguasaan. Penguasaan itulah berkaitan dengan kompeten atau tidak kompeten. Bisa dilihat dari asesmen yang kita lakukan setiap pertemuan, misalnya setiap satu bulan, misalnya setiap bulan, setiap semester, atau bahkan asesmen latihan semester. Kemudian yang selanjutnya posisi guru. Bapak Ibu sekalian mengenal posisi kita sebagai guru, karena kita sudah ditakdirkan menjadi pendidik, menjadi guru, maka kita perlu sadari dan perlu tahu posisi-posisi guru tersebut yang mana saja. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, itu memang posisi guru itu ada yang pertama namanya penghukum. Jadi memang kita itu guru, memang kita ditakdirkan dan dilahirkan untuk menjadi penghukum. Penghukum dalam artian untuk memberikan ganjaran kepada anak-anak ketika melakukan hal-hal di luar aturan-aturan atau di luar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Kemudian yang kedua ada namanya pembuat rasa bersalah. Jadi kita guru itu ketika ada anak-anak bermasalah dalam kelas, maka kita harus mempresentasikan diri untuk mampu membuat anak tersebut memiliki rasa bersalah. Karena dari rasa bersalah itu anak-anak diajar untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga ada namanya kita sebagai guru bersikap sempurna. Somehow kita harus memang menetapkan dalam posisi dengan melihat situasi dan kondisi anak-anak yang kita. Jadi tidak selamanya kita harus toleransi, tidak selamanya kita harus membuat kata masalah, tapi sometimes kita harus hadir diri kita untuk sebagai teman. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah lakukan secara kesempatan. Kemudian selanjutnya ada namanya pemantau. Kemudian yang terakhir kita bertugas sebagai manajer. Tentunya dalam kelas, di dalam jurusan, di dalam kelas kita bertugas sebagai manajer. Tentunya bagaimana kita mengatur supaya di dalam kelas kita bisa berlangsung. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan adalah ada namanya resolusi ini dilakukan untuk mengevaluasi dari kesalahan-kesalahan yang anak lakukan baik di dalam kelas, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan sehari-hari yang melibatkan daripada kegiatan anak-anak kita itu di sekolah. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Bagaimana kita mampu menstabilkan identitas ketika anak-anak melakukan kesalahan, apakah terlatih, apakah terjadi bentrokan antara teman di dalam kelas atau antar kelas dan di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah kita mampu memvalidasi tindakan yang salah. Artinya kita betul-betul
cara dan jalan supaya anak-anak itu bisa mengakui kesalahannya atas apa yang dilakukan. Dan kalau memang mereka tidak melakukan kesalahan itu, ada juga dasarnya sehingga anak-anak itu tidak melakukan kesalahan, mungkin kan dituduh atau difitnah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita setelah ada kita identifikasi identitas bersadukan identitas permasalahannya, kemudian kita memvalidasi tindakan salah yang dilakukan